Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi statistika matematika mengenai estimasi interval rasio 2 variansi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Septiana Sinta Dewi dari Program Studi S1 Matematika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Baik, langsung saja untuk materi estimasi interval rasio 2 variansi. Misalkan S1 kuadrat dan S2 kuadrat masing-masing merupakan variansi sampel acak independen berukuran N1 dan N2 yang diambil dari populasi normal. Mengingat kembali, berdasarkan teorema distribusi sampling, bila S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah variabel dari sampel acak berukuran N1 dan N2 dari populasi normal dengan variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka F sama dengan S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat per S2 kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat S2 kuadrat. Berdistribusi F dengan derajat bebas N1 min 1, N2 min 2. Untuk memperoleh estimasi interval atau selang kepercayaan 1 minus alfa, digunakan kurva berikut. 1 minus alfa pada bagian tengah dan pada sisi kiri yaitu alfa per 2 dan pada sisi kanan juga alfa per 2. Sehingga diperoleh F alfa per 2 pada sebelah kiri dan F1 minus alfa per 2 di sebelah kanan. Dengan mendistribusikan sigma 2 kuadrat S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat S2 kuadrat untuk F, maka diperoleh P F alfa per 2 dengan derajat bebas N1 min 1, N2 min 1 kurang dari F besar kurang dari F1 minus alfa per 2, N1 min 1, N2 min 1 sama dengan 1 minus alfa. P F alfa per 2, N1 min 1, N2 min 1 kurang dari sigma 2 kuadrat S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat S2 kuadrat yang mana digantikan dari distribusi yang atas tadi kurang dari F1 alfa per 2 N1 min 1 N2 min 1 sama dengan 1 minus alfa, di mana F alfa per 2 N1 minus 1 N2 min 1 sama dengan 1 per F1 minus alfa per 2 N1 min 1 N2 min 1 dan diperoleh 1 per F1 min alfa per 2 N1 min 1 N2 min 1 sama dengan F alfa per 2 N1 min 1 N2 min 1. Untuk mendapatkan rasio dari sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat dengan cara mengalihkan dengan S2 kuadrat per S1 kuadrat sehingga diperoleh hasil P S2 kuadrat per S1 kuadrat 1 per F alfa per 2 N1 min 1 N2 min 1 kurang dari sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat kurang dari S2 kuadrat per S1 kuadrat F1 minus alfa per 2 N1 min 1 N2 min 1 sama dengan 1 minus alfa. Hasil tersebut dapat diperoleh kesimpulan atau teorema jika S1 dan S2 masing-masing adalah nilai dari variansi sampel acak independen berukuran N1 dan N2 yang diambil dari populasi normal, maka S2 kuadrat per S1 kuadrat F alfa per 2 dengan derajat bebas N1 min 1 N2 min 1 kurang dari sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat kurang dari S2 kuadrat per S1 kuadrat F1 minus alfa per 2 dengan derajat bebas N1 min 1 N2 min 1 merupakan 1 minus alfa 100% interval konfidensi untuk rasio 2 variansi sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Atau dapat juga ditulis P S2 kuadrat per S1 kuadrat F alfa per 2 N1 min 1 N2 min 1, S2 kuadrat per S1 kuadrat F1 alfa per 2 N1 minus 1 N2 minus 1. Tetapi, jika yang ditanyakan interval konfidensi sigma 1 per sigma 2 atau interval konfidensi dari akar variansi, maka bisa dicari dengan cara mengakarkan hasil akhir interval konfidensi dari
sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Jadi kita juga harus bisa memahami cara membaca tabel F. Tabel F ada banyak jenis dengan probabilitas yang berbeda-beda. Berikut contoh tabel F untuk probabilitas 0,05, yang mana pada tabel F terdapat 2 derajat bebas. Untuk pembilang yaitu N besar 1 dan untuk penyebut yaitu N besar 2. Cara membaca tabel F yaitu F alfa per 2 dengan derajat bebas N1 min 1, N2 min 1, yang mana F alfa per 2 merupakan probabilitas, sedangkan derajat bebas yang paling depan yaitu N1 min 1 merupakan N besar 1 atau derajat bebas untuk pembilang, dan N2 min 1 merupakan N besar 2 yaitu derajat bebas untuk penyebut. Nah, misalkan diketahui N1 min 1 sama dengan 4 dan N2 min 1 sama dengan 10, maka N1 min 1, N2 min 1 sama dengan 3,48 yang mana seperti tertera pada tabel, di mana itu untuk kasus probabilitas 0,05. Ikut contoh soalnya. Seorang peneliti ingin menguji kandungan parasetamol dari obat A dan B. Sebanyak 25 SDM obat A rata-rata mengandung parasetamol sebanyak 82 mg dengan standar deviasi 8 mg. Sementara 16 SDM obat B rata-rata mengandung parasetamol sebanyak 78 mg dengan standar deviasi 8 mg. Asumsikan data tersebut sebagai sampel acak independen dari populasi normal. Tentukan interval konfidensi 98% bagi rasio sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Untuk penyelesaiannya, misalkan V1 sama dengan N1 min 1, yaitu sama dengan 25 min 1 sama dengan 24. Dan FV2 sama dengan N2 min 1 sama dengan 16 minus 1 sama dengan 15. Dan untuk S1 sama dengan 8, sehingga S1 kuadrat sama dengan 64. Untuk S2 sama dengan 7, sehingga S2 kuadrat sama dengan 49. 1 minus alfa sama dengan 98%, yang mana 1 minus alfa sama dengan 0,98. Sehingga alfanya diperoleh 0,02 dan alfa per 2 diperoleh 0,01. Sedangkan F0,9 untuk derajat bebas 24,15 pada tabel dengan probabilitas 0,01 diperoleh 3,29. Sedangkan untuk F0,01 dengan derajat bebas 15,24 diperoleh 2,89. Lalu dimasukkan ke dalam rumus P S2 kuadrat per S1 kuadrat F alfa per 2 dengan derajat bebas N1 min 1 N2 min 1 kurang dari sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat kurang dari S2 kuadrat per S1 kuadrat F1 minus alfa per 2 dengan derajat bebas N1 min 1 N2 min 1 sama dengan 1 minus alfa. Sesuai dengan yang diketahui dari soal, di mana P S2 kuadrat per S1 kuadrat F0,01 dengan derajat bebas 24,15 kurang dari sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat kurang dari S2 kuadrat per S1 kuadrat F0,98 dengan derajat bebas 24,15 sama dengan 98%. P 49 per 64 dikali 1 per 2,89 kurang dari sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat kurang dari 49 per 64 dikali 3,29 sama dengan 0,98. Kemudian dihitung sehingga didapatkan P 0,264 kurang dari sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat kurang dari 2,518 sama dengan 0,98. P 1 per 2,518 kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari 1,0264 sama dengan 0,98. Sehingga didapatkan P 0,397 kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari 3,778 sama dengan 0,98.
Jadi, interval konfidensi 98% bagi rasio variansi sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat yaitu 0,397 kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari 3,778.